Andi Abdul Aziz atau dikenal dengan Andi Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930, Andi Aziz dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten presiden bangsa Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah dia akan masuk ke dalam satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih masuk kelompok yang akan ditugaskan di selatan negara Indonesia. Sudah 11 tahun ia tidak menjumpai kedua orang tuanya yang berada di Sulawesi Selatan. Akhirnya dengan tegas ia memutuskan untuk ikut satuan yang akan bertugas di gugus selatan Indonesia. Silakan duduk. Kamu akan didapat menjadi perwira BIS. Semoga tugas Anda dilaksanakan dengan baik. Siap, terima kasih atas kepercayaan Anda. Setelah itu, Dr. Sumokil bersama Andi Aziz melakukan suatu perundingan. Dengan negara Indonesia, jadi akan memisahkan diri karena akan membuat diri dari negara Indonesia. Apakah itu benar? Kenapa bisa demikian? Karena belakangan ini sering terjadi kekacauan. Kali ini sudah pasti menjadi kekacauan di masyarakat kita. Ya, karena hal ini pemerintah mengutus TNI sebanyak 1 batalion. Jika pemerintah sudah ikut campur, kita tidak bisa berdiam diri lagi, Pak. Bagaimana menurut Anda? Karena menurut saya sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Untuk itu, saya melakukan perlawanan dengan bantuan masyarakat. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Setelah perbincangan antara Dr. Sumokil dan Andi Aziz selesai, Andi Aziz lekas pergi ke pedesaan untuk mengajak para masyarakat bergabung dengan pasukan yang ia beri nama pasukan bebas. Saudara dan kawan saudara, saya ingin menyampaikan hal yang penting. Akhir-akhir ini beredar kabar tentang pembubaran negara Indonesia Timur. Belum lagi para TNI yang sudah menduduki sebagian wilayahnya. Saya ingin memimpin pemberontakan. Dengan ini saya ingin untuk mengusir mereka tanpa ada percobaan. Apakah kalian setuju? Mengapa Anda berpikir demikian? Bukankah melakukan perlawanan sama dengan memberontak? Menurut saya hal ini harus dilakukan untuk mempertahankan Indonesia Timur. Saya akan melakukan apapun demi masyarakat kita. Baiklah, kami setuju. Bagaimana dengan semuanya? Setuju. Apakah kamu ingin melakukan ini sendiri? Ini terlalu bahaya jika kamu ingin melakukan ini sendiri. Percayalah padaku, ini demi kepentingan bersama dan demi kepentingan keluarga kita. Berjanjilah kamu akan kembali. Pasti aku akan kembali. Apa yang Anda lakukan? Serang! Di lain waktu, Insinyur PDD Apri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Aziz dan digantikan oleh Insinyur I Putuhina yang merupakan pro-RI. Sukowati yang merupakan Presiden Indonesia Timur mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950, Presiden Soekarno menjatuhkan ultimatum kepada Andi Aziz agar dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Insinyur Soekarno menuliskan, "Dengan ini, saya memberikan kepada Anda untuk segera menyerahkan diri selama 4x24 jam atas perbuatan yang telah Anda lakukan untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan, untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan."
Tolong berikan ini kepada perwira KNIL di Makassar. Siap Pak Presiden. Kenapa kamu menangkap saya? Tidak salah perintah karena Anda tidak mematuhi ultimatum diberikan oleh Anda. Perwiraan Andi Abdul Aziz, apa yang Anda lakukan terbukti sebagai pemberontakan. Maka dengan ini Anda dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tapi ini saya lakukan demi kejayaan negara Indonesia Timur. Masih banyak perjuangan yang Anda bisa lakukan. Setelah apa yang Anda lakukan, semoga Anda sadar. Ada apa, Dek? Adik ditangkap di Jakarta. Dia dijatuhkan hukuman. Hukuman apa, Dek? Hukuman penjara. Ada apa, Jenderal? Lanjutkan. Pihak KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh pihak Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Jenderal Sevlar. Kita harus menghentikan partikel yang telah dilakukan KNIL. Baiklah, saya setuju. Kita harus membuat kesepakatan yang bersihkan kedua belah pihak untuk menghentikan baku tembak dan dalam 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Baiklah, segera lakukan. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Aziz diselimuti oleh duka karena meninggalnya Andi Aziz di usianya yang sudah menginjak 61 tahun. Andi Aziz meninggal karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Aziz meninggalkan seorang istri dan jenazahnya dimakamkan di Sulawesi Selatan. Kalian di setuju. Lo delok kamera. Aduh.